Halo men. Oke, kali ini kita akan bahas kelanjutan dari episode sebelumnya. Di episode sebelumnya, terjadi pertarungan antara Sun Wukong melawan Di Sitian, dan pertarungan Bailang melawan siluman harimau Yihu. Pertama-tama, terima kasih sudah mendukung channel ini dan terima kasih sudah like dan subscribe ya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada chapter ini dibuka dengan kelanjutan pertarungan Bailang dan siluman harimau. Yihu pun terlihat sangat marah karena kebangkitan Bailang. Dan dia pun memutuskan untuk menyerang Bailang lagi. Tetapi, Yihu juga bingung karena seharusnya luka yang diterima Bailang itu sangat fatal. Dan seharusnya Bailang tidak bisa bangkit lagi. Bailang pun menjawab, itu semua karena ambisi Bailang untuk melindungi Xiaoyu sebelum dia tercemar oleh aura jahat. Jadi, seberapapun dia jatuh, dia akan kembali bangkit untuk melindungi Xiaoyu. Dan, Bailang mengatakan dia tidak akan menghalangi siluman harimau jika dia berjanji tidak akan memangsa Xiaoyu. Bailang pun terlihat mengeluarkan api berwarna ungu dari tubuhnya. Yihu pun tidak memperdulikannya dan langsung mencabik-cabik tubuh Bailang lagi. Saat itu, Bailang pun berteriak kepada Yihu, apa hanya segitu kemampuannya? Dan Yihu pun semakin heran, karena setiap luka Bailang berubah menjadi api ungu. Wah, keren nih kayaknya. Yihu pun sadar kalau Bailang sudah melampaui dirinya, karena tekadnya yang melindungi Xiaoyu tadi. Bailang pun berkata pada Yihu bahwa dia tidak takut kepada Yihu. Tetapi sebaliknya, Yihu yang takut kepada Bailang, dan itulah yang menyebabkan dia akan kalah. Bailang pun langsung menyerang Yihu dengan menggigitnya sekuat tenaga. Xiaoyu pun heran karena jiwa serigala Bailang tiba-tiba sangat kuat, padahal dia tidak menggunakan jiwa naga milik Shou. Setelah Bailang menggigit Yihu, dia pun melempar Yihu ke tanah sampai tidak berdaya. Bailang pun mengamuk dan berteriak akan memakan Yihu. Xiaoyu pun berteriak untuk menghentikannya, karena jika Bailang sampai memakan Yihu, maka semua perjalanan ini akan berakhir. Dan Bailang haruslah menjadi arwah jahat yang bajik jika ingin tetap melanjutkan perjalanan ke barat. Yihu pun heran karena baginya itu adalah hal yang bodoh. Karena di hutan, siapa yang kalah akan dimangsa. Maka Yihu pun meminta Bailang untuk memakannya. Tiba-tiba, Bailang berkata bahwa dia tidak akan memakannya, karena Yihu juga makhluk hidup. Bailang memutuskan untuk mendengarkan Xiaoyu, dan itu membuat Yihu heran, dan bilang mereka berdua itu bodoh. Lalu, Xiaoyu pun mendatangi mereka berdua, dan menanyakan luka Yihu. Apakah lukanya sakit, dan sepertinya Yihu tidak akan hidup lebih lama lagi, menurut Xiaoyu. Yihu pun bicara dia tidak menyangka akan kalah oleh Bailang dan Xiaoyu. Setelah itu, Xiaoyu pun tiba-tiba meminjam pisau Bailang dan menggoreskan di tangannya, sehingga darahnya pun mengalir. Darah itu ia teteskan ke mulut Yihu untuk diminumnya. Bailang pun kaget dan menanyakan kepada Xiaoyu apakah dia ingin menyelamatkan Yihu. Xiaoyu pun berkata kalau dia akan menyelamatkannya, karena sepertinya Yihu tidak harus mati dengan cara seperti ini. Dan mengatakan kalau Bailang dan Yihu sudah ditakdirkan untuk bertemu dari dulu. Xiaoyu pun berkata kalau dialah yang harus menanggung dosa Yihu, karena dia berubah karena aura dari Xiaoyu yang kuat. Xiaoyu pun kembali berkata kalau dia memiliki perasaan bahwa dia bisa menyingkirkan Yihu. Dan Bailang selalu ada di sampingnya, jadi kalau ada apa-apa, dia merasa aman. Setelah Yihu sadar, tubuh Yihu sudah diikat oleh Xiaoyu dan Bailang. Xiaoyu pun memintanya untuk mendengarkannya. Yihu pun berteriak, kenapa dia tidak dibunuh? Xiaoyu pun berkata kepada Yihu bahwa dia harus berubah dan melindunginya untuk perjalanan ke barat. Yihu pun berbicara di dalam hati bahwa aura Xiaoyu di level yang berbeda dengannya. Dan dia sangat kuat, seperti ibunya. Lalu, dengan sekejap, Yihu pun menyerah dengan memanggil Xiaoyu yang mulia. Dan dia berkata akan melakukan apapun demi Xiaoyu. Bailang pun dengan ketus bilang ke Yihu bahwa dia bukanlah yang mulia, tapi namanya adalah Xiaoyu. Yihu pun hanya melihat Bailang dan Bailang lanjut berkata, kalau dia sampai ingin memangsanya lagi,
dia tidak akan mengampuni Yihu. Wah, Bailang semakin kuat nih. Bailang juga bertanya kepada Xiaoyu apakah Yihu dapat dipercaya. Lalu, Xiaoyu pun berkata dia pasti akan berubah dan mencontoh orang lain sama seperti kala Bailang di Gunung Tianyu. Lalu, Xiaoyu pun berkata ke Yihu bahwa dia harus mematuhi perkataan Xiaoyu. Yihu pun menyetujuinya dan mereka akan keluar dari hutan horor itu sekitar 2-3 hari lagi. Perjalanan mereka setelah melewati hutan horor akan lebih tenang. Karena menurut catatan Tan Sanzang, setelah hutan horor adalah kota kuno yang tidak berbahaya. Setelah itu, Xin pun berpindah ke tempat Wuqing. Wuqing saat itu sedang mencari temannya untuk dimintai bantuan mencari Tan Sanzang dan Aosu. Ternyata Wuqing benar-benar menepati omongannya untuk mencari teman lamanya itu. Setelah cukup lama Wuqing bersila di atas pasir, tiba-tiba di depannya terdapat pasir hisap. Wuqing pun mengikuti hisapan pasir itu dan dia pun sampai ke alam baka. Ternyata Wuqing sudah tidak asing lagi dengan tempat itu, karena sebelumnya dia pernah ke sana. Wuqing pun memutuskan untuk pergi menemui Raja Alam Baka, karena menurutnya jika dia mencarinya sendiri itu akan sangat sulit. Setelah ia berhasil menemui Raja Alam Baka, ternyata penguasa Alam Baka itu juga mengenal Wuqing. Dan teman lama Wuqing adalah Raja Alam Baka. Mereka saling mengenalnya. Xin pun kembali berpindah ke tempat Baji. Baji pun terlihat sedang berjalan sambil bernyanyi. Dialah babi gendut. Kocak nih babi emang. Karena kelelahan, Baji pun beristirahat di bawah pohon sambil minum. Baji berbicara sendiri kalau dia berharap Xiaoyu dan Bailang memaafkan kepergiannya. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanan karena dia tidak siap memegang tanggung jawabnya. Dia tidak siap karena sudah tidak ada Tan Sanzang. Baji pun berbicara kalau dia akan membantunya dengan doa. Ada aja. Lalu di tengah lamunannya, Baji pun mendengar teriakan para manusia yang sedang diserang oleh siluman. Sepertinya Baji pun juga tidak ingin ikut campur dengan permasalahan itu. Tiba-tiba, Baji mendengar teriakan meminta tolong dari seorang gadis manusia. Baji pun dengan cepat melompat dan menolongnya dari para siluman gunung itu. Baji berkata sebenarnya dia tidak ingin ikut campur, tapi dia sudah mendengar teriakan seorang gadis. Jadi dia harus menolongnya dan berkata kalau hari ini adalah hari sial untuk para siluman gunung itu. Lalu Xin pun kembali berpindah ke istana surga. Di sana diperlihatkan Dewa Guanyin sedang menanyakan keadaan di sana. Lalu salah seorang prajurit surga pun memberitahunya kalau penyusup sudah terkepung. Dan dia sudah meminta bala bantuan termasuk pasukan Zirah Emas. Guanyin pun berkata yang terpenting adalah mengevakuasi semua yang tidak bisa bertarung. Dan kalau penyusup itu memang benar Sun Wukong, semua pasukan yang diutus tidaklah cukup. Guanyin pun memerintahkan prajurit itu untuk memimpin para jenderal dewa dan harus bersiap dengan pertempuran terburuknya di dalam hidupnya. Di tempat lain, Wukong pun terlihat sedang menghajar para pasukan yang mengepungnya. Dan chapter pun berakhir. Aduh. Seru kelanjutan ini pasti nih. Oke, kita tunggu kelanjutannya aja. Terima kasih sudah like dan subscribe. Dan sampai jumpa.